Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada hari ini, tanggal 4 Agustus 2020. Bukan makanan yang masuk menajiskan. Perenungan hari ini diambil dari Injil Matius 15 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan ayat 10 sampai dengan 14. Kembali hari ini Yesus dihadapkan kepada kepicikan beberapa orang Farisi dan ahli Taurat. Hari ini mereka berkata kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Ayat 2. Membasuh tangan adalah merupakan hal biasa, saudara-saudara. Apalagi di masa pandemik ini, kita disarankan dan bukan sebagai perintah, disarankan untuk sesering mungkin untuk membasuh tangan demi menjaga kesehatan. Dan ini sudah menjadi lumrah di saat ini sebagai protokol menjaga kesehatan pribadi. Dosakah kita jika tidak membasuh tangan? Hal ini diributkan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Apakah tidak mencuci tangan sebelum makan merupakan tindakan yang melanggar hukum Taurat dan dianggap berdosa? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, ada dua pandangan mengenai hal ini. Bagi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, perbuatan itu sudah melanggar hukum Taurat. Tetapi berbeda dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mengatakan tidak. Pertanyaannya saudara-saudara, mengapa Yesus mengatakan tidak melanggar? Dua alasan mengapa Yesus Tuhan menyatakan bahwa itu tidak melanggar. Ini dilihat dari realita kehidupan di masyarakat waktu itu, terutama orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus menegur akan kemunafikan mereka karena menggantikan hukum Taurat dengan ajaran tradisi mereka. Ayat 3 dan 6. Realitanya saudara-saudara, mereka tidak menuruti hukum Taurat. Salah satunya, mereka melanggar akan menghormati orang tua. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebenarnya makan dengan tangan yang belum dicuci tidak melanggar hukum Taurat. Inti hukum Taurat bukan terletak pada peraturan-peraturan jasmani, melainkan terletak di hati. Hati yang kudus akan menghasilkan perbuatan-perbuatan kudus, bukan sebaliknya. Oleh karena itu saudara-saudara, Yesus mengecam tradisi yang hanya mementingkan tindakan lahiriah, tetapi mengabaikan yang Tuhan inginkan. Kemudian saudara-saudara, Yesus menyampaikan dengan nada keras dan tegas. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Ayat 11. Tidak sedikit dari kita yang mengartikan perkataan Yesus ini secara harafiah, yakni hanya dengan melihat kata demi kata, lalu mengartikan bahwa haram itu adalah bila memakan sesuatu lalu memuntahkannya. Ini jelas pemahaman yang sangat keliru saudara-saudara. Makanan adalah kebutuhan pokok tubuh jasmani manusia, tetapi bukan makanan yang menajiskan manusia. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Markus 7 ayat 19a. Makanan tidak mengubah hati manusia yang berbuat baik menjadi jahat karena makanan yang dimakannya, saudara-saudara. Makanan tidak mengubah akhlak budi pekerti orang yang memakannya. Sifat karakter, tabiat buruk seseorang tidak disebabkan oleh makanan apapun juga yang dikonsumsikannya. Bahkan tidak bersumber dari makanan
yang diharamkan sekalipun. Perlu kita ingat saudara-saudara, bahwa yang dapat mengharamkan manusia adalah hati. Hati manusia itu sendiri, saudara-saudara. Lebih jelas lagi dikatakan Yesus di dalam Injil hari ini. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Ayat 18 sampai dengan 20a. Sangat jelas sekali saudara-saudara, apa yang disampaikan Yesus Tuhan kepada kita semua hari ini tentang haram dan najis. Bukan tentang makanan yang kita makan menajiskan, dan bukan pula dengan yang belum dicuci tangannya sebelum makan dapat menajiskan. Namun hati kitalah yang dapat menajiskan. Saudara-saudaraku yang kasih, dari renungan hari ini kita mau menjaga hati kita untuk selalu menjadi bersih, menjadi kudus, sehingga tidak menajiskan. Kita mau hidup di dalam firman Tuhan yang selalu menerangi hati dan pikiran kita. Hati kita adalah pelita. Kita harus menjaganya agar pelita itu yang ada di dalam hati kita selalu bernyala-nyala. Mari saudara-saudara, kita jaga hati kita dan pikiran kita. Tuhan Yesus, Engkau menghendaki kami hidup dalam kekudusan. Engkau menghendaki hati kami selalu bersih dan kudus. Dalam pergumulan hidup di dunia yang penuh godaan ini, sering kami tak sanggup ya Tuhan. Maka kami mohon utuslah Roh Kudus bagi kami, agar kami selalu dibimbing dan dipimpin oleh Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk berjalan dan menyucikan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.